Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan kedua di mata kuliah ilmu tanah dan media tanaman. Hari ini saya akan membahas mengenai sejarah dari ilmu tanah dan juga permasalahan dan potensi tanah di Indonesia. Nah, jadi ada kutipan dari Lee tahun 2013. Nah, bahwa umat manusia bisa hidup dengan habisnya cadangan sumber daya minyak bumi, tapi tidak bisa hidup dengan habisnya sumber daya tanah. Nah, bagaimana ini kira-kira? Nah, jadi kalau habis sumber daya minyak bumi, manusia masih bisa hidup, masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau misalnya sumber daya tanah habis, kita betul-betul tidak bisa hidup, karena kita nggak mungkin makan atau hidup dari atau apa yang namanya tubuh kita itu memerlukan makanan. Nah, makanan tersebut berasal dari tanaman atau tumbuhan yang bisa hidup di tanah. Meskipun sekarang sudah banyak metode budidaya tanaman tanpa tanah, tapi masih kurang optimal pertumbuhannya kalau tidak menggunakan media tanah. Kenapa masih kurang optimal? Nah, sekarang kita bayangkan ketika kita bayangkan orang Indonesia aja yang setiap hari makan nasi. Nah, otomatis nasi itu kan asalnya dari beras, dari tanaman padi. Tanaman padi yang selama ini kita tahu itu kan ditanam di tanah sawah. Coba kita bayangkan ketika tanaman padi ditanam di media hidroponik. Atau misalnya ya dia bertanam tanpa tanah. Apa cukup optimal atau tidak? Apakah hasilnya akan baik atau tidak? Nah, kalau satu rumpun tanaman padi ditanam di satu lubang hidroponik, berapa lubang yang harus disediakan dan berapa panjang paralon yang harus disediakan dan berapa banyak air yang harus dialirkan. Nah, tapi kan kalau misalnya dengan tanah sudah jelas itu. Kita tahu berapa jarak tanamnya. Kemudian misalnya dalam 1 hektar berapa banyak populasinya dan berapa banyak hasil yang produksi yang dihasilkan oleh tanaman padi tersebut. Contohnya, misalnya dalam 1 hektar tanaman padi varietas Ciherang bisa menghasilkan sekitar 7-8 ton. Nah, tapi kalau misalnya dengan media hidroponik, nah kira-kira berapa banyak paralon yang dibutuhkan dengan hasil 7-8 ton tersebut. Jadi masih kurang efektif untuk melaksanakan budidaya pertanian. Nah, sehingga tanah ini menjadi menjadi salah satu pendukung utama dalam kehidupan manusia. Nah, di mana tanah ini sendiri berperan terhadap ketahanan pangan, kemudian juga kelestarian lingkungan dan dalam pembangunan ekonomi. Nah, kita harus tahu bahwa sebelum masuk ke zaman modern, nah ada keterkaitan tanah dengan peradaban kuno. Nah, diantaranya ada peradaban Mesopotamia. Nah, di mana pada masa Mesopotamia ini merupakan salah satu sejarah kegiatan pertanian dalam menghasilkan pangan dan produk lainnya. Nah, kemudian juga
termasuk ke pertanian kuno pertama yang berhasil membangun peradaban tinggi pada 7.000 tahun yang lalu. Nah, tanah Mesopotamia ini merupakan tanah aluvial yang subur. Kemudian topografinya juga datar dan iklimnya hangat tapi kering. Nah, kemudian juga cahaya mataharinya berlimpah. Kemudian ketersediaan air dari sungai juga cukup. Nah, tapi karena salah kelola, akhirnya menyebabkan penggundulan hutan. Kemudian pengembalaan liar. Kemudian terjadi erosi dan salinasi. Nah, jadi sejarah kerusakan tanah itu sudah dimulai dari 7.000 tahun yang lalu karena salah kelola. Nah, saat ini juga terjadi nggak salah kelola. Nah, salah satu contoh salah kelola di Indonesia itu pembukaan 1.000 hektar tanah gambut di Kalimantan. Nah, itu juga merupakan salah kelola di bidang pertanian sehingga menyebabkan banjir. Kemudian terbentuknya tanah sulfat masam. Nah, tanah sulfat masam ini dia menghasilkan senyawa sulfat yang beracun untuk tanaman atau juga makhluk hidup lainnya, misalnya cacing tanah, kemudian ikan yang hidup di rawa, karena kan tanah gambut itu tanah rawa, tanah organik. Nah, sehingga efeknya cukup besar. Nah, kemudian yang kedua ada peradaban lembah Nil di Mesir kuno. Nah, di lembah Nil ini tanahnya itu hampir sama dengan tanah di Mesopotamia. Nah, tapi merupakan sedimen. Nah, jadi merupakan sedimen atau apa ya namanya sedimen itu seperti lumpur. Nah, sedimen ini terbawa banjir, kemudian menutup saluran irigasi. Nah, tapi justru malah menyuburkan tanah karena banyak mengandung humus. Humus itu bahan organik. Nah, sehingga pada saat pertanian kuno di peradaban lembah Nil ini sampai bisa surplus pangannya. Jadi pada waktu itu di petani Mesir kuno ini dia sampai 4 kali per tahun panennya karena cukup air dan cahaya matahari. Nah, tapi pada saat itu eh, Mesir itu mengimpor bahan pangan tuh lebih dari separuh kebutuhan pangannya. Nah, kemudian terjadilah konflik internal. Nah, kemudian karena konflik tersebut, tanah yang tadinya subur malah terjadi degradasi atau penurunan kualitas tanah. Nah, kemudian yang ketiga ada peradaban Mesoamerika. Nah, Mesoamerika ini tanahnya merupakan tanah organik atau tanah gambut ya, bisa kalian lihat di gambar ini. Jadi mereka membuat kanal-kanal untuk lahan pertaniannya. Nah, sehingga air tanah yang berada di aliran air atau di kanal ini dinaikkan ke atas. Nah, sehingga mereka bisa bercocok tanam di atasnya. Nah, jadi pengetahuan sekarang di pertanian lahan gambut itu pembuatan kanal itu sebenarnya sudah dikenal pada masa peradaban Mesoamerika. Nah, jadi si kanal tersebut dibikin bedengan atau semacam surjan kalau sekarang.
Nah, kemudian nanti ditanami, kanal-kanalnya nanti dibersihkan dari selasah. Nah, selasahnya ditaruh di bedengan. Nah, kemudian nanti di kanal ini juga bisa dipelihara ikan. Nanti di bedengannya biasanya mereka menanami jagung, kemudian ubi kayu, kacang-kacangan. Nah, jadi dulu pada zaman Mesoamerika atau yang hidup di sana adalah bangsa Maya, mereka sudah mampu membangun pertanian secara komprehensif. Nah, kemudian konservasi tanah juga sudah berkembang dari 2000 sebelum Masehi, 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, tapi ternyata peradaban bangsa Maya ini secara misterius tahun 800 sampai 900 mulai jatuh. Nah, jatuhnya itu diprediksi atau dianalisis karena terjadi kelaparan yang dahsyat. Nah, jadi akibat daya dukung pertanian waktu itu sudah tidak mampu lagi memberi makan bangsa Maya. Nah, akibat adanya ledakan penduduk dan kekeringan, sama ya dengan yang terjadi saat ini. Makanya pemerintah tuh mencadangkan mencanangkan program KB ya, karena supaya tidak ada ledakan penduduk. Bahkan di Jepang itu mereka rata-rata malah sekarang kekurangan penduduk gitu, malah sekarang tuh pemerintah menyarankan untuk menikah karena di Jepang mereka tidak mau menikah dan tidak mau punya anak rata-rata, nah, sehingga malah kekurangan penduduk ya sekarang. Jadi terlalu banyak manusia, kemudian kebutuhan pangan juga meningkat, nah, akhirnya terjadi kelaparan, akhirnya berakhirlah peradaban Mesoamerika ini. Namanya ada juga peradaban Mediterania. Nah, di Mediterania ini pertaniannya merupakan pertanian lahan kering pada hujan. Nah, kemudian memacu perkembangan peradaban kuno di Mediterania seperti di Lebanon, Yunani, dan Romawi. Nah, kemudian mereka sudah menerapkan sistem tanam secara terasering. Nah, jadi merubah bukit menjadi undakan-undakan untuk menghindari erosi. Nah, tapi sama ini masalahnya seperti di seperti di bangsa Maya. Jadi pada peradaban Mediterania, karena ledakan penduduk akhirnya bangsanya berakhir, peradabannya berakhir. Kemudian selain itu juga terjadi degradasi lingkungan karena salah kelola. Nah, degradasi di sini kan karena mereka rata-rata lahan yang berbukit atau jadi erosi sehingga berakhir. Nah, itu secara garis besar ya, ternyata pertanian itu sudah dikenal dari peradaban kuno. Kemudian teknologi-teknologi yang sekarang dikembangkan pun mengadopsi dari peradaban kuno. Nah, jadi sekarang tuh pengembangannya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan ilmu tanah dari sejarah peradaban kuno tersebut? Nah, ternyata pelajaran yang bisa kita ambil ketika sumber daya tanah itu salah kelola, akhirnya menyebabkan banyak kehancuran. Nah, sehingga dari situlah kita harus mengenal apa sih itu ilmu tanah. Nah, jadi ilmu tanah itu adalah ilmu yang mempelajari asal, cara terbentuknya, dan sifat-sifat tanah secara umum. Nah, berdasarkan pendekatannya, ada dua cabang ilmu tanah. Jadi ada pedologi dan edapologi. Kalau pedologi, itu ilmu yang mempelajari proses pembentukan tanah beserta faktor pembentuknya. Sementara kalau edafologi, itu ilmu yang mempelajari tanah yang berhubungan dengan pertumbuhan tanaman. Nah, kalau di Fakultas Pertanian, kalian belajar terutama ya untuk program studi agroteknologi dan agribisnis ya, karena kalian akan menyangkut ke budidaya tanaman,
itu lebih mendekati di cabang ilmu edapologi. Jadi mempelajari tanah yang berhubungan dengan pertumbuhan tanaman. Nah, sementara kalau bidang kalian adalah di ilmu tanah atau di untuk apa ya, kalian misalnya mau jadi tukang survei tanah atau bikin peta tanah. Nah, kalian akan lebih mendalami pedologi. Jadi yang mempelajari proses pembentukan tanah beserta faktor pembentuknya. Karena untuk membuat peta tanah itu untuk bisa mengklasifikasikan tanah, kan harus tahu tanah tersebut asalnya dari mana, bahan pembentuknya apa, dan bagaimana proses pembentukannya sehingga tanah tersebut terbentuk. Nah, jadi pedologi tadi adalah studi tentang tanah dalam hal kenampakan, pembentukan, sebaran, dan klasifikasi. Jadi perpaduan konsep dari pertanian, kehutanan, sejarah, geologi, geografi, dan arkeologi. Jadi bisa berupa ilmu murni yang mempelajari proses pembentukan, distribusi, dan klasifikasi tanah. Atau juga bisa disebut sebagai ilmu terapan yang menggunakan informasi ilmu tersebut untuk penerapan di lapangan. Jadi untuk bidang pertanian, kehutanan, keteknikan, wilayah, dan ekologi. Jadi pedologi itu sebagai dasarnya. Kalau misalnya sebaran tanahnya sudah diketahui, itu biasanya pengelolaan pertaniannya lebih mudah direncanakan. Misalnya kalau tanahnya ultisol, ultisol kan rata-rata dicirikannya dengan pH yang masam. Kemudian kandungan Fe-nya tinggi. Nah, sehingga dinilai dari aspek edapologinya, berarti harus dilakukan pengapuran. Kemudian harus dilakukan pemupukan dan perbaikan sifat-sifat tanah lainnya. Nah, makanya pedologi dulu, baru nanti edapologi bisa dimanfaatkan. Nah, sehingga kita bisa lebih menggunakan pertanian secara presisi. Nah, jadi nggak membuang-buang kapur atau pupuk untuk di pertanian. Nah, sehingga nanti modal yang dibutuhkan juga menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan ketika misalnya kita 1 hektar nih pupuk, menggunakan pupuk nitrogen misalnya 300 kilo. Nah, sementara di 1 hektar itu punya spot-spot tertentu. Ada beberapa spot yang pH-nya atau unsur haranya lebih tinggi dibanding yang lainnya. Sehingga bisa dikurangi pemupukannya, misalnya tadi yang 300 kilo menjadi 100 kilo. Contoh begitu. Nah, kemudian apa sih tanah itu sendiri? Kalau ilmu tanah itu tadi untuk mengetahui apa saja yang dipelajari, sementara tanah sendiri itu apa? Nah, untuk bidang pertanian, tanah merupakan tempat tumbuh tanaman. Kemudian tumbuh alam yang berasal dari hancuran batuan dan bahan organik. Nah, perlu diingat bahwa tanah tidak sama secara horizontal. Nah, jadi tanah itu mempunyai lapisan-lapisan. Nah, di mana pada kedalaman sampai dengan 30 cm, 20 atau sampai 30 cm itu dikatakan adalah tanah. Kenapa sampai kedalaman 20 sampai 30 cm? Karena kedalaman tersebut yang dapat hidup akar tanaman, dapat berkembang dengan baik. Nah, sementara di bawahnya merupakan regolit. Dan yang paling bawah adalah lapisan dari batuan. Jadi yang belum terlapis. Nah, ini adalah bahan penyusun tanah. Jadi tanah itu dikatakan ideal kalau mengandung bahan mineral sekitar 45%. Kemudian udara 25%, air 25%, dan bahan organik 5%. Nah, jadi bahan organik 5% itu sudah bisa dikatakan sebagai tanah yang ideal atau tanah yang subur. Nah, jadi sekarang berapa kandungan bahan organiknya? Sekarang justru malah lebih rendah karena banyak penurunan kualitas lahan. Jadi kegiatan budidaya tanaman itu sekarang udah jarang sekali menambahkan bahan organik ke
tanah. Jadi terus-terusan menggunakan anorganik, sehingga terlihat penurunan kualitas lahan dan penurunan kadar bahan organik di dalam tanah. Efeknya apa? Efeknya tadi seperti yang terjadi pada peradaban-peradaban sebelumnya, terjadi salinitas, jadi peningkatan kadar garam. Nah, karena biasanya penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan itu biasanya akan memicu kandungan garam yang tinggi. Nah, kemudian mengapa perlu mempelajari tanah? Karena untuk mengetahui bagaimana menggunakan dan melestarikan tanah secara benar. Kemudian memahami bagaimana sifat fisik tanah yang mempengaruhi berbagai penggunaan tanah. Kemudian untuk memahami variabilitas tanah, memahami bagaimana memodifikasi sifat tanah untuk memperbaiki kualitasnya, untuk penggunaan tertentu, dan memahami hubungan antara tanah dan lingkungan yang sehat. Nah, ini peranannya jadi dalam menyokong pertumbuhan tanaman. Nah, jadi tanah itu sendiri adalah tempat berjangkarnya akar tanaman. Kemudian untuk penyedia air, penyedia udara, penyedia unsur hara, dan penyangga akibat perubahan yang kurang menguntungkan, misalnya temperatur dan pH. Jadi tanah itu sendiri mempunyai sifat membuffer pH. Jadi tidak langsung perubahan pH-nya tidak langsung drastis. Karena kalau perubahan pH terlalu drastis, tanamannya nanti bisa mati. Nah, tanah itu sendiri dibedakan menjadi dua. Ada tanah mineral dan tanah organik. Kalau tanah mineral, itu biasanya kandungan bahan organiknya kurang dari 20%. Nah, biasanya hanya lapisannya tersebut hanya sekitar 1-5% saja. Nah, sementara kalau tanah organik, itu biasanya sampai lebih dari 50% lapisannya. Nah, bahkan kedalamannya itu bisa mencapai puluhan meter. Nah, jadi tanah organik itu terbentuk di rawa dari ranting atau daun yang berjatuhan ke bawah, karena kan rawa itu pasang surut ya. Jadi tertumpuk terus, daun dan ranting yang jatuh tertumpuk terus. Kemudian dalam keadaan tergenang dan kering, tergenang dan kering. Nah, ketika tergenang, proses dekomposisi berjalan dengan lambat. Nah, sebelum dekomposisi selesai, sudah ada jatuh lagi daun dan ranting, sehingga akhirnya terbentuklah lapisan organik yang bisa mencapai puluhan meter. Nah, di Indonesia ini merupakan negara yang memiliki lahan gambut paling luas dari seluruh dunia. Nah, sementara pemanfaatannya belum optimal. Yang tadi ada, yang saya ceritakan tadi di awal, ada salah kelola lahan gambut, itu sampai dengan 1.000 hektar ya, pada saat zaman Pak SBY. Nah, jadi akhirnya terbentuk mineral-mineral berupa kandungan sulfat masam. Nah, kalau tanah mineral tadi ya terbentuk dari batuan dan sedimen. Kemudian sebagian besar tanah tersebut adalah bahan mineral. Jadi dia disebut tanah mineral. Kalau tanah organik itu biasanya terbentuk dari gambut, kemudian dari sisa tanaman pada daerah rawa atau daerah yang sangat basah. Jadi kandungan bahan organiknya tadi bisa lebih dari 20%. Nah, ini potensi dan permasalahan tanah di Indonesia. Nah, jadi komponen tanah itu ternyata udara, di mana 25% udara itu terdiri dari CO2, O2, dan nitrogen. Nah, itu berada di atmosfer juga.
Jadi dia makanya kenapa kok sebelum budidaya tanaman kita harus melakukan pengolahan tanah. Jadi untuk membalikan tanah sirkulasi udara. Jadi menukarkan CO2 menjadi O2. Nah, sehingga nanti akar tanaman bisa berkembang dengan baik. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan bahan organik atau biomasa, nah di sini peran bahan organik ini sebagai biosfer. Nah, jadi untuk mendukung atau menyokong hidupnya tanaman, kemudian hewan dan mikroba lainnya. Jadi hewan atau makhluk hidup lainnya yang berada di dalam tanah. Nah, sementara yang berhubungan dengan air atau biasa disebut hidrosfer, itu air merupakan bahan pelarut. Nah, baik pelarut unsur hara yang kemudian nanti bisa ditranslokasikan ke dalam akar tanaman hingga mendukung tumbuhnya tanaman. Nah, yang terakhir ada mineral, nah, di mana berperan sebagai litosfer. Nah, mineral ini berasal dari batuan, liat, dan sedimen. Nah, jadi itulah kenapa tanah merupakan bagian dari ekosistem terestrial di planet. Makanya dikatakan tanah itu sebagai pedosfer. Nah, jadi secara konteks ekologinya, tanah merupakan contoh tubuh alam 3 dimensi yang kompleks. Jadi mempunyai peranan penting dalam mengintegrasikan litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Nah, interaksi dari berbagai ekosistem tersebut merupakan ekosistem yang paling kompleks dan produktif. Nah, ini fungsi tanah dalam ekosistem. Jadi bisa untuk tempat hidup soil organisme atau organisme tanah. Ya. Kemudian bisa juga sebagai media engineering. Nah, kemudian untuk penjernih tanah dan untuk penjernih air dan untuk menyediakan air. Kemudian untuk media untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian untuk mendekomposisi bahan organik yang nantinya bisa menghasilkan unsur hara bagi tanaman atau nutrisi untuk tanaman. Nah, ini ya yang pertama sebagai media untuk pertumbuhan tanaman. Jadi fungsinya yang pertama bisa untuk penyangga secara fisik, kemudian penyedia udara, penyedia air, pengatur suhu, pengendali bahan beracun, dan penyedia hara. Nah, sementara untuk pengendali pasokan air, jadi di dalam tanah tersebut, di dalam tanah itu ada terbentuk namanya green water dan blue water. Nah, banyak atau sedikitnya ditentukan dari sifat tanahnya. Jadi kalau green water itu biasanya berada di atas lapisan tanah yang berfungsi untuk menyokong pertumbuhan tanaman. Nah, asalnya bisa dari air hujan, tapi nanti hilangnya bisa karena runoff atau aliran permukaan. Atau juga bisa karena transpirasi. Nah, kemudian ada juga namanya blue water. Nah, blue water ini biasanya yang kalau yang punya pompa di rumah itu bisa mencapai kedalaman beberapa meter. Jadi bisa 1 sampai 10 meter atau lebih. Nah, itu blue water. Nah, biasanya hanya tanaman tahunan yang bisa mencapai blue water. Jadi nanti akar yang kecil-kecil itu bisa sampai ke bawah tanah. Nah, kalau tanah yang punya permeabilitasnya tinggi, itu biasanya air hujan mudah diserap. Kemudian nanti disimpan oleh tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan secara berkelanjutan. Nah, sebagian lagi bisa mengisi akuifer atau sungai dan danau. Nah, selain itu juga nanti polutan yang masuk ke dalam tanah, kalau bahan organiknya tinggi, itu dapat disaring oleh bahan organik secara alami, sehingga nanti airnya menjadi bersih. Nah, selain bahan organik, sebetulnya mineral juga dapat, bahan-bahan mineral itu dapat berfungsi sebagai penyaring air, nah, sehingga nanti air yang dikeluarkan menjadi bersih.
Nah, kalau tanahnya dangkal atau permeabilitasnya rendah, nah sebagian besar air hujan yang mengalir itu deras di hilir, kemudian menggerus permukaan tanah dan membawa sedimen. Nah, sedimen ini nanti dibawa ke sungai, makanya menjadi pendangkalan sungai dan nanti terpolusi. Makanya kenapa tuh sungai itu suka dikeruk karena biasanya tanahnya permeabilitasnya rendah, sehingga nanti si tanah tersebut terbawa ke sungai. Nah, yang ketiga sebagai habitat organisme tanah. Nah, jadi tanah itu sendiri kalau kalian gali itu merupakan rumah dari jutaan organisme. Nah, kemudian selain rumah dari jutaan organisme, tanah tersebut juga merupakan penghasil mikroorganisme atau hayati ya, yang sangat mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan kualitas tanah. Nah, keragaman hayati tersebut sangat berperan dalam membangun kesehatan tanah, kemudian fungsi ekosistem dan produksi pertanian secara berkelanjutan. Nah, ekosistem keragaman hayati tersebut meliputi proses dekomposisi serasa, kemudian berperan juga dalam siklus unsur hara dan air, pembentukan tanah, pengendalian hama penyakit, pengendalian degradasi tanah, dan peningkatan kualitas udara. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada sebatang pohon yang tumbuh di atas tanah, nah menjatuhkan sehelai daun, nanti daun tersebut dimakan oleh organisme tanah. Nah, nanti organisme tanah ini melalui reaksi kimia sebagai nutrisi dilepaskan ke dalam tanah, sehingga tanah tersebut mengandung bahan organik. Atau nanti sebagian juga dia dikonsumsi oleh dekomposer seperti fungi dan bakteri. Nah, kemudian daun tersebut mulai kehilangan bentuk menjadi sampah, kemudian nanti dimakan oleh cacing tanah dan tanah tersebut juga mengandung bahan organik. Nah, ini kurang lebih siklusnya seperti ini. Kemudian yang keempat sebagai pendaur ulang alami. Nah, contohnya pendaur ulang alami di sini adalah pembuatan biopori. Nah, jadi biopori itu adalah lubang pori-pori yang terbentuk di dinding lubang resapan biopori yang dibuat oleh cacing atau fauna dan akar tanaman di dalam tanah pada saat beraktivitas mengurai sampah organik. Jadi kalian nanti bikin lubang, kemudian nanti dimasukkan ke dalam tanah. Nanti ditutup. Nah, kedalamannya bisa sampai 100 cm atau sampai 1 meter. Nanti si sampah yang kalian masukkan ini tentunya sampah organik ya, sampah yang dapat terurai. Terjadilah proses pembusukan atau terjadi proses dekomposisi. Nanti bisa dibantu oleh cacing tanah atau fauna tanah lainnya dan akar tanaman nanti di sini, sehingga mengurangi bau juga karena nanti diserap oleh masuk ke dalam lubang-lubang udara di dalam tanah. Nah, jadi bayangkan gimana jadinya kalau tanah tidak bisa membusukkan sampah atau residu tanaman dan mendaur ulang hara. Nah, bagaimana coba? Bisa jadi apalagi kalau misalnya semua tanah dibangun menjadi lahan industri atau lahan perumahan, terjadi alih fungsi besar-besaran. Nah, bagaimana cara mendaur ulang hara dan bagaimana membuang sampah-sampah tersebut. Nantinya menjadi gundukan-gundukan yang akan menyebabkan pencemaran udara dan pencemaran lingkungan. Kemudian juga sebagai media engineering. Nah, jadi tanah juga bisa digunakan untuk kebutuhan keteknikan seperti pembangunan, perumahan, fondasi bangunan, jalan raya, bendungan, dan tempat pembuangan limbah. Nah, biasanya untuk tujuan keteknikan, sifat dan ciri tanah yang diperlukan juga berbeda dengan kebutuhan untuk media tumbuh. Jadi misalnya tanahnya harus stabil, kemudian kompak dan tidak mengembang dan mengkerut. Nah, jadi untuk teknik
keteknikan sifat mekanika tanah lebih diperlukan dari sifat edapologi. Jadi makanya kenapa kalau misalnya perumahan-perumahan yang dibangun di atas sawah, jadi tanah sawah itu dia ada perubahan sifat mineral, di mana dia mempunyai sifat mengembang dan mengkerut. Jadi kalau misalnya pada saat basah dia lengket, sementara pada saat kering dia pecah-pecah. Nah, makanya perumahan-perumahan sekarang tuh banyak dindingnya yang atau lantainya yang pecah atau yang namanya retak. Ini karena tidak dibangun di atas tanah yang stabil. Nah, jadi bagaimana potensi dan permasalahannya? Yang pertama, ada degradasi tanah. Jadi degradasi tanah itu adalah bergantinya atau hilangnya status kesuburan tanah. Nah, di mana ekosistem di dalam tanah ini juga tidak berkembang dengan baik. Nah, penyebabnya kenapa mengalami degradasi? Jadi bisa yang pertama, pengolahan lahan pertanian sering tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air. Kemudian yang kedua juga kebijakan deforestasi terhadap hutan-hutan di Indonesia. Nah, itu menyebabkan luasan lahan di Indonesia mengalami degradasi. Jadi kalau misalnya hutan itu kalau sudah dibuka, itu tidak bisa dikembalikan lagi menjadi hutan. Nah, kemudian akibat misalnya pertanian berpindah, nomaden, jadi mereka membuka hutan, kemudian nanti setelah tidak subur mereka tinggalkan tanpa ada perbaikan. Dan itu juga menyebabkan degradasi lahan atau penurunan kualitas lahan. Kemudian FAO menggolongkan proses degradasi tanah menjadi 6 golongan. Jadi ada erosi oleh air, erosi oleh angin, kemudian salinitas atau kelebihan garam, degradasi kimia, fisika, dan degradasi biologi. Nah, yang pertama kita ke erosi. Jadi erosi itu adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah dari satu tempat ke tempat lain oleh media alami. Nah, di Indonesia ini sendiri biasanya tanah pertanian itu didominasi oleh tanah kering yang masam, kurang subur, kemudian juga mempunyai lereng yang curam, topografinya berombak, bergelombang, kemudian berbukit. Nah, bahkan sebagian sudah tergolong kepada lahan kritis. Nah, selain itu didukung juga oleh curah hujan yang tinggi, kemudian kemiringan lereng yang curam. Nah, sehingga sekitar 10,7 juta hektar di kawasan Wida itu tergolong kepada tanah kritis. Nah, selain itu, karena erosi biasanya mengakibatkan lapisan atas tanah yang kaya akan bahan organik menjadi hilang. Jadi yang tersisa adalah lapisan yang kurang subur. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan penurunan kualitas lahan. Nah, erosi juga bisa disebabkan karena pengembalaan yang sembarangan. Sehingga kalau tanamannya hilang, itu pada saat tumbukan air hujan, ya tanah terbawa oleh erosi. Nah, erosi di sini juga ada beberapa macam, ada erosi lebar, erosi alur, erosi parit, erosi tebing sungai, dan erosi internal. Nah, ini data erosi di Indonesia. Jadi di Jawa Barat, laju erosi di Das Cimanuk itu mencapai 5,2 mm per tahun. Nah, di mana mencakup areal sekitar 332.000 hektar. Kemudian di Citayam pada lahan tanaman pangan, lerengnya kurang lebih 14%. Nah, laju erosinya bisa mencapai 25 mm per tahun. Nah, jadi cukup tinggi ya potensinya karena lerengnya juga cukup curam. Nah, kalau di Karawang sendiri lereng kemiringan lereng itu sekitar 4% di daerah Teluk Jambi. Jadi
tidak terlalu berpotensi terhadap erosi. Nah, kemudian di Batu Raja, lahan lerengnya itu sekitar 14%. Nah, laju erosinya mencapai 4,6 mm per tahun. Nah, walaupun di Batu Raja ini telah menerapkan jerami padi dan jagungnya dikembalikan sebagai mulsa, jadi masih tetap tinggi laju erosinya. Nah, yang kedua longsor. Nah, longsor merupakan satu bentuk erosi juga. Nah, di mana pengangkutan dan pemindahannya terjadi saat bersamaan dan dalam volume yang besar, makanya dikatakan longsor. Jadi apa yang menyebabkan longsor? Karena yang pertama lerengnya cukup curam sehingga volume tanah dapat bergerak atau meluncur ke bawah. Nah, yang kedua terdapat lapisan di bawah permukaan tanah yang kedap air dan lunak yang merupakan bidang luncur. Nah, yang ketiga terdapat cukup air dalam tanah sehingga lapisan tanah tepat di atas lapisan kedap air menjadi jenuh. Nah, sehingga terjadilah longsor. Biasanya terjadi lapisan kedap air di sini yang dipenuhi oleh air, akhirnya di atasnya kehilangan kendali dan jatuh. Nah, yang ketiga adalah salinitas. Jadi akumulasi dari garam di atas permukaan tanah. Nah, biasanya akumulasi garam berlebih ini terjadi pada bagian permukaan tanah yang disebabkan oleh perpindahan garam melalui proses kapilaritas dari dalam tanah. Nah, sehingga tanah yang mengandung air dengan garam larut ke permukaan itu menjadi naik. Nah, selain itu, proses evaporasi juga menarik air dari dalam tanah ke permukaan. Nanti air yang menguap meninggalkan garam di permukaan tanah. Nah, garam ini biasanya juga bisa berasal dari pupuk kimia yang tadi saya jelaskan. Bisa pemberian pupuk nitrogen yang terlalu tinggi atau pupuk kalium yang terlalu tinggi dan menghasilkan kadar garam yang tinggi. Jadi salah satu, misalnya gini, dalam proses pembentukan pupuk, pembuatan bahan pupuk, itu kan banyak campurannya. Nah, mungkin di dalam pupuk tersebut misalnya terlalu banyak natriumnya, sehingga di dalam pupuk yang diberikan itu akhirnya natriumnya naik ke atas tanah karena bisa jadi proses evaporasi. Nah, selain itu juga misalnya disebabkan oleh bencana alam. Nah, seperti contohnya tsunami. Nah, itu juga bisa menyebabkan salinitas tanah. Jadi, air laut naik ke permukaan, namun dia meninggalkan kadar garam yang tinggi. Kemudian ada pencemaran. Nah, biasanya kalau pencemaran dalam tanah disebabkan oleh industri penambangan, pertanian, dan aktivitas komersial termasuk transportasi dan jasa. Nah, kegiatan penambangan tersebut banyak mencemari tanah pertanian. Nah, salah satu contohnya ada tambang emas tradisional di Kabupaten Bogor. Nah, limbahnya tersebut telah menyebabkan tingginya kadar air raksa pada tanah dan beras. Jadi masuk ke areal irigasi lahan pertanian, sehingga akhirnya diserap oleh tanaman padi. Nah, kadar Hg tersebut pada lapisan tanah dekat pertambangan bisa mencapai 6,7 ppm yang jaraknya sekitar 7 km dari pertambangan. Nah, ini mencapai Hg-nya sekitar 2,3 ppm. Nah, sementara batas ambang kadar Hg pada tanah pertanian itu kurang dari 1 ppm. Nah, jadi lebihnya juga sekitar 5,6 ppm. Jadi cukup besar ya untuk meracuni tubuh manusia. Nah, ini juga dampak pencemaran akibat industri tekstil. Nah, kalian pernah lihat kan lahan sungai yang berubah warnanya. Nah, ini karena industri tekstil. Nah, contohnya di Kabupaten Bandung, itu membuang limbah kotor ke Sungai Cikijing dan meningkatkan kadar logam berat di tanah pertanian. Nah, seperti boron, kadmium, kobalt, kupruk, dan plumbum. Nah, akibatnya banyak lahan pertanian yang menurun produktivitasnya, bahkan sudah tidak produktif lagi. Nah, sementara di Karawang itu sekitar 106.000 hektar dan di Bekasi juga. Jadi menemukan adanya pencemaran kadmium pada area sekitar 4%, kemudian agak tercemar sekitar 17%. Sisanya masih bersih. Sementara yang tercemar plumbum itu sekitar 7%. Nah, yang agak tercemar sekitar 33%, sisanya tidak tercemar. Nah, coba sekarang saudara
kalian semua cari bagaimana cara pengelolaan lahan berkelanjutan. Jadi lahan berkelanjutan di sini bagaimana kira-kira cara mengelola lahan tersebut masih bisa digunakan sampai jangka panjang, bahkan oleh anak cucu kita nanti masih bisa digunakan, masih produktif. Nah, coba nanti kalian jelaskan bagaimana cara pengelolaannya. Nah, yang kedua, ada nggak perundang-undangan untuk perlindungan kualitas lingkungan? Nah, jadi nanti saya kasih waktu kalian 15 menit untuk cari. Nanti saya akan tunjuk salah satu dan diminta untuk menjelaskannya dari kedua pertanyaan saya tersebut. Penjelasan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih karena sudah menyimak video dari saya. Saya akhiri dan kita lanjutkan ke tahap diskusi. Jadi saya kasih waktu 15 menit untuk mencari dua tugas ini. Kemudian kita akan diskusi. Dan apabila ada pertanyaan juga bisa kalian sampaikan. Terima kasih.